Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana Ustazah, bagaimana kabar antum pagi ini? Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktivitas kita. Baiklah Nana Ustazah, pada pagi ini kita akan mempelajari tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3 bersama Ustazah Yen. Sebelum belajar, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah yang pertama, anak ustazah dapat menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi penemu yang mengubah dunia. Yang kedua, menyebutkan komponen rangkaian listrik sederhana. Yang ketiga, menyebutkan dua ciri teks eksplanasi. Yang keempat, menemukan contoh hak anak di rumah. Dan yang kelima, menentukan interval nada dari nada yang ada. Sebelum adanya listrik, orang menggunakan lilin, lampu minyak tanah atau teplok, dan lampu petromak sebagai penerang. Dengan cahaya yang seadanya, mereka sudah dapat melakukan aktivitas walaupun sangat terbatas. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Nah, marilah kita simak bacaan yang ada di dalam buku tema antum pada halaman 1 yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Silahkan antum baca sejenak. Teks tersebut terdiri dari 5 paragraf. Marilah kita bahas masing-masing paragraf tersebut. Untuk paragraf pertama, coba antum perhatikan. Yang akan dibahas pada paragraf pertama adalah apa topik persoalan yang akan disampaikan oleh penulis. Topik adalah inti dari semua tulisan yang akan disampaikan penulis. Untuk intinya, pada alinea pertama adalah Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Bagaimana penemuannya itu telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia. Nah, sekarang kita lihat paragraf kedua. Apa yang antum ketahui tentang arus listrik? Nah, pada paragraf kedua ini dapat kita lihat bahwa arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Nah, sekarang kita lihat yang bagian B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Nah, ini dapat kita lihat pada bagian B. Di dalam paragraf kedua tersebut yang Ibu Ustazah garis bawahi, itu dapat kita lihat proses sampainya arus listrik dari pembangkit hingga ke rumah warga. Sekarang kita perhatikan paragraf ketiga. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Nah, jawaban dari pertanyaan A untuk paragraf ketiga ini dapat kita temukan juga pada paragraf ketiga. Nah, antum lihat pada kalimat yang telah digaris merah. Sekarang pertanyaan B, paragraf ketiga, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Nah, juga pertanyaan tersebut dapat juga kita lihat pada paragraf ketiga. Silakan antum lihat pada kalimat yang digaris bawahi. Nah, itu jawaban paragraf ketiga. Lanjut, pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Nah,
Perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel dapat kita lihat dari cara penyusunannya. Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun dengan cara berderet. Nah, Nana Ustazah, apakah antum tahu bagaimana cara orang melakukan perjalanan dalam gelap gulita? Apa yang mereka gunakan? Nah, jawabannya adalah mereka menggunakan senter. Senter yang pertama diperkenalkan dan diperdagangkan secara luas pada tahun 1898 oleh perusahaan milik Konrad Hubert yang memiliki nama asli Akiba Horowitz. Nah, Nana Ustazah, sekarang kita lihat komponen-komponen dari senter. Yang pertama adalah baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber arus listrik. Nah, itu fungsi dari baterai. Sekarang kita lihat yang kedua adalah yang bernama lampu reflektor. Berguna untuk mengumpulkan cahaya sehingga nyala lampu senter menjadi lebih terang. Yang ketiga namanya lempeng logam. Nah, fungsi lempeng logam adalah untuk menghasilkan arus listrik dari baterai ke lampu. Lalu yang keempat namanya adalah switch atau saklar. Saklar berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan arus dari baterai ke lampu senter. Nah, anak-anak Ustazah, kalau kita perhatikan, lampu senter kalau dirangkai akan terlihat seperti pada gambar di samping. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang disusun sebaris. Pada lampu yang disusun secara seri, lampunya juga disusun secara sejajar. Arus yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada pada satu kabel yang menghubungkan semua lampu. Intinya, rangkaian seri disusun secara berurutan atau sejajar dalam satu jalur rangkaian. Keuntungan rangkaian seri ialah tidak memerlukan banyak kabel dan hemat saklar sehingga hemat biaya. Namun, kekurangannya, cahaya lampu semakin redup jika jauh dari sumber listrik. Serta, jika satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain juga ikut mati. Di awal pembelajaran tadi, kita telah belajar tentang membaca bacaan listrik pengubah wajah dunia. Nah, listrik pengubah wajah dunia termasuk jenis teks eksplanasi. Nah, sekarang kita lanjut eksplanasi yang terdapat dalam buku tema antum, buku tema 3 halaman 27. Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Ya. Anak Ustazah, kita telah belajar bahwa Michael Faraday telah menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya arus listrik, banyak manfaat yang telah kita peroleh. Lihatlah kamar Edo. Nikmati semilir angin dari kipas angin, penerangan dari lampu listrik. Edo juga bisa mendengarkan musik
dari tape recorder yang ada di kamarnya. Ya, kita semua termasuk Edo berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kita bisa menyalakan lampu dan lain sebagainya. Masih ingatkah anak ustazah apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Berikut ini adalah contoh hak anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh hak anak di rumah adalah memperoleh makanan bergizi, memperoleh kasih sayang, dan tempat belajar yang nyaman. Contoh hak anak di sekolah, mendapatkan pelajaran dari guru, bermain saat istirahat. Yang ketiga, belajar dengan nyaman. Nah, contoh hak anak di masyarakat. 1. Bermain di lingkungan yang bersih. 2. Ikut kerja bakti. Dan yang ketiga, bermain di lingkungan dengan aman. Setiap orang memiliki hak. Oleh sebab itu, dalam penggunaan hak kita harus memperhatikan hak orang lain. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, dan memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Anak-anak ustazah, dari hasil penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita dengan menggunakan benda-benda yang berarus listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita belajar untuk bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus kita contoh dalam hidup kita keseharian. Edo sedang beristirahat di kamarnya. Sambil beristirahat, Edo mendengarkan radio dari stasiun favoritnya. Dari stasiun favorit itu, Edo mendengarkan lagu Mariam Tomong, berasal dari Sumatera Utara. Nah, anak-anak ustazah, untuk dapat menyikat lagu dengan tepat, maka kita harus memperhatikan tangga nadanya. Nada merupakan bunyi yang beraturan, memiliki tinggi rendah yang berbeda-beda. Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Nada dalam seni musik dapat dituliskan dalam notasi angka atau not angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan simbol angka-angka. Angka 1 dibaca do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si. Dan nada yang terakhir adalah do yang pakai titik, itulah nada yang tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Anak-anak ustazah, seperti itu cara menyanyikan notasi angka dari do ke do lagi. Kemudian dari do tinggi kembali ke do rendah. Jarak antar nada adalah sebagai berikut. Mi ke fa jaraknya setengah, si ke do juga jaraknya setengah. Sedangkan jarak yang lainnya adalah 1. Jadi 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nada yang berjarak satu nada yaitu do ke re ke mi, fa ke sol, dan sol ke la. Kemudian nada yang jarak setengah adalah mi ke fa dan si ke la. Nada yang berjarak 2 yaitu do ke mi. Do ke re 1, re ke mi 1. Maka jarak do ke mi adalah 2 nada, lalu fa ke la juga 2 nada. Nada yang berjarak 1,5 adalah re ke fa, mi sol. Nah, re ke mi itu jarak 1, sedangkan mi ke fa setengah. Maka jarak re ke fa adalah 1,5. Nah, mari kita nyanyikan lagu Mariam Tomong dengan tepat. Baiklah anak-anak ustazah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah semoga antum dapat memahaminya. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.